Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat dan sekali lagi hati-hati di masa Covid hari ini agar supaya kita memenuhi aturan prokes ya yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan saat ini, saat kami record, mendengar kabar bahwa telah meninggal dunia seorang tokoh besar di Kabupaten Sumber ini, yakni Bapak Haji Kurniadi Wijaya, yang jabatan terakhir di Pemda kalau tidak salah sebagai Kepala Dinas Sosial. Dia orang baik dan orang yang santun, bisa diajak berbicara, berkelakar dan segala macamnya. Dan terakhir jabatannya insya Allah dia sebagai Ketua Yayasan Arya Wiraraja, Universitas Wiraraja. Mudah-mudahan amal kebaikannya dan segala perbuatannya yang selama ini memberikan contoh yang terbaik kepada kita, mudah-mudahan menjadikan amalan sekaligus jariah bagi kita sebagai para penerus orang-orang muda setelah beliau meninggalkan kita. Juga kami sampaikan informasi bahwa mungkin tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita persiapkan diri, persiapkan mental, hati nurani, ibadah kita mulai diperbaiki. Menjelang Ramadan ini saya ingat akan zikir-zikiran di musala-musala ya. Dan itu memberi ingatan segar kepada kita bahwa kita punya masa lalu yang baik, punya masa lalu yang memberikan ajaran yang hingga kini seperti yang saya rasakan hari ini melekat dalam jiwa kita. Ada zikir-zikiran yang sangat saya kenang dan saya sangat selalu tidak melupakannya, tidak bisa melupakannya menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baulina Ramadana ifir lana dunubana ifir lana dzunubana. Zikir-zikir itu mengingatkan kita pada sesuatu yang sangat menyenangkan, menghimbau kita untuk mengingat-ingat bulan suci Ramadan, memasukinya dengan segala persiapan yang sungguh-sungguh. Jadi doa-doa yang sering kita dengarkan, zikiran-zikiran yang bacaan-bacaan yang kita dengarkan menjelang bulan Ramadan itu sesungguhnya ingin mengingatkan kita bahwa kita akan memasuki bulan suci yang penuh maghfirah, penuh barakah, penuh pahala dan janji-janji Allah terhadap mereka yang menunaikan ibadah puasa. Maaf, saya bukan kiai atau ustadz, cuma ingin mengingatkan karena suasana kebatinan saya sudah memasuki ruang-ruang itu dan mudah-mudahan ruang-ruang itu dapat kita isi ke depan. Baik, kita mulai saja ulas berita hangat hari ini yang saya dapatkan dari cukup lama sebenarnya, seminggu yang lalu. Cuma pada kesempatan hari-hari ini kami dengan admin memang sangat terbatas untuk memproduk channel ini secara rutin. Ya maklumlah, kita baru beberapa 1 bulan yang lalu. Namun moga-moga ya kita dapatkan manfaat, faedah dari apa yang kita lakukan, yakni tentang berita yang datangnya dari deteksinews.co.id. Bocornya surat Komisi 2 BK DPRD Sumeneb bisa masuk pelanggaran etik dan gratifikasi. Waduh, ini tanggal 17 yang nulis Hilman JR. Saya bacakan ini ya, ngeri-ngeri sudah deh. Gratifikasi bisa mendapat hukuman. Nah, hukuman dari mana ya nggak tahu, dari dewan kehormatan ya,
bisa saja kalau ini dimasukkan ke wilayah hukum juga bisa masalah juga. Nanti bacakan dulu ya. Bocornya surat permintaan fasilitas dan akomodasi Komisi 2 DPRD Sumeneb kepada SKK Migas Jabanusa berakibat fatal kepada 14 oknum anggota Dewan Kabupaten Sumeneb. 14 ya. 14. Dengan rincian 12 untuk pimpinan beserta anggota dan 2 untuk staf. Wah, ini nih. Pasalnya Badan Kehormatan BK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sumeneb akan memproses dugaan pelanggaran kode etik sejumlah anggota dewan yang diadukan mahasiswa pada Senin tanggal 7 bulan 2 2022 lalu. Hal tersebut secara tegas dikatakan Ketua BK DPRD Sumeneb Kiai Samiuddin usai menemui masa aksi demo GMNI di kantor DPRD setempat Jumat 11 bulan 2 2002 siang. Insya Allah kami akan proses sesuai tata beracara BK mulai hari Senin, kata Kiai Samiuddin kepada pewarta Jumat. Nah, ya Kiai Sami ini sahabat saya juga. Banyak sahabat saya ini, sahabat saya. Saya juga banyak sahabat yang sekarang duduk di gedung DPRD dan jabatan-jabatan yang lainnya. Tapi untuk di birokrasi banyak yang pensiun sudah. Banyak yang pensiun. Banyak yang pensiun. Hanya bersisa mungkin ada kepala PU Cipta Karya apa ya? Namanya lupa ini. Cipta Karya Ja'far ini, Insinyur Ja'far. Orang Samakan. Kemudian ada Kepala Dinas Kesehatan Agus Mulyono. Nah, teman saya itu, teman sekolah. Juga seangkatan dengan MH Said Abdullah, Ketua Banggar RI, yang hari ini masih kokoh berada di jabatan tertinggi di Republik ini. Tidak hanya itu, Kiai Sami panggilan akrabnya menjelaskan soal dugaan permintaan fasilitas tempat serta akomodasi peserta kepada SKK Migas Jabanusa tersebut bukan hanya pelanggaran kode etik melainkan juga masuk ranah gratifikasi. Woi, korupsi. Nah, kalau gratifikasi hubungannya dengan korupsi, tidak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang, ya itu masuk. Kemudian ya memperkaya diri, memperkaya orang lain. Ya bisa, kolusi, bisa. Ini bukan hanya kode etik DPRD, masuk ranah gratifikasi. Ya, kalau ini benar, ujar K. Sami menegaskan. Kendati demikian, dirinya belum bisa memastikan siapa yang salah dan kemana larinya. K. Sami belum bisa mengetahui. Namun dirinya memastikan akan memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, 100 K. Sami. Oh ini cocok. Saya suka kalau orang tegas itu. Kalau nggak tegas, klemer-klemer, waduh, dilantik, waduh, payah. Ditindak atau tidak ditindak, waduh, payah. Payah, kayak lagunya Iwan Fals itu. Paginya totot, malamnya titit. Iwan Fals itu ada ya. Artinya, artinya ya begitu. Berubah-ubah maksudnya. Saya tidak mengatakan apa-apa berubah-ubah. Saya kurang senang, dan itu orang lain juga nggak senang kalau berubah-ubah ya. Iwan Fals itu. Untuk diketahui, sebelumnya salah seorang aktivis mahasiswa menyayangkan surat aduan dugaan pelanggaran kode etik anggota Dewan kepada BK DPRD Kabupaten Sumeneb. Aduan itu berawal dari adanya surat Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumeneb yang meminta fasilitas tempat serta akomodasi peserta kepada Kepala SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Jabanusa. Aduh. Wah. Surat Komisi 2 ini DPRD Kabupaten Sumeneb meminta Waduh, fasilitas tempat serta akomodasi. Waduh, tempat berarti hotel, akomodasi terjemahannya makan, minum, perjalanan. Ongkos perjalanan, ini kan akomodasi artinya. Ya, tergantung menafsirkan itu. Yang jelas katanya Pak Kiai Sami itu nggak benar. Permintaan itu diketahui dalam rangka silaturahmi lanjutan dengan SKK Migas Jabanusa yang digelar pada tanggal 18 hingga 19 Januari 2022 lalu. Sebagaimana tertuang dalam surat resmi DPRD Kabupaten Sumeneb nomor 2 Komisi 2/1/2022
tanggal 13 Januari yang ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb, yakni Saudara Faisal Mukhlis. Waduh, wah kawan saya lagi nih. Faisal Mukhlis ini kan Ketua PAN kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa dan mudah-mudahan bisa terkuak. Dan ini masalah lagi DPR ini. Dan kalau melihat di Komisi 2, ya, perlu barangkali saya informasikan catatan saya yang saya dapatkan hari ini. Komisi 2 terdiri DPRD Kabupaten Sumeneb ya, Haji Zainal Arifin, ya nomor 1 PDIP, ya, dari PDIP dia. Kholik SPDI dari Gerindra, Haji Masdawi dari Demokrat, Gunaifi Syarif Ar-Rodi dari PAN, 5 Musawi AMA dari PAN, Haji Risnawi PKB, Badrul Aini dari PBB, Ahmad Naufil MSSY dari PKB, Haji Subaidi SE MM P3, Juhari SAG P3, Akis Jasuli Nasdem, Haji Saifuddin P3. Masya Allah, ini daftar anggota Komisi 2. Ada 12 orang. Ketua komisinya Haji Subaidi dari P3. Ya teman saya ini juga, Haji Subaidi, kawan seperjuangan dulu waktu di P3. Wakil ketuanya Gunaifi Syarif dari PAN. Sekretarisnya Badrul Aini dari PKB. Ya, dulu Badrul Aini dari PKS kalau nggak salah. Dulu. Saya ingat saya. Jadi 12 orang ini anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumeneb yang ingin bersilaturahmi. Nah, silaturahmi apa ya? Namanya apa ya? Melakukan ya silaturahmi lah. Dalam rangka apa ini? Rangka silaturahmi lanjutan dengan SKK Migas Jabanusa. Waduh, tanggal 18 hingga 19 Januari 2022. Berarti sekarang tanggal 17, besok ya. Besok berapa hari lagi nih? Ya. Jadi nggak tahu jadi nggak itu. Jadi ini permintaan seperti ini memang tergolong, kalau benar ya, gratifikasi. Tapi yang jelas saya baca suratnya, surat yang dimaksud deteksi news.co.id, jelas ini. Jelas ini. Ini jelas. Lain-lain, nah, ini suratnya ya. Lain-lain dalam suratnya yang ditandatangani oleh sahabat saya Faisal Mukhlis itu, lain-lain agar dapat difasilitasi tempat serta akomodasi peserta. Wah, ini nggak boleh bro, nggak boleh bro. Nggak boleh bro, sebab DPRD itu punya anggaran sendiri yang bisa beraktivitas untuk kegiatan aktivitas. Jadi melekat di dalamnya juga anggaran. Saya rasa hal-hal seperti ini memang kurang terhormat bagi pendapat saya, analisa saya. Anggota DPRD Kabupaten Sumeneb minta fasilitas seperti ini, akomodasi dan segala macamnya itu sesuatu yang tidak terhormat. Padahal kita selalu mengatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumeneb yang terhormat. Jadi jikalau kemudian terjadi seperti ini, analisa saya ini tidak terhormat. Nggak tahu siapa yang bikin gagasan ini. Nggak tahu juga kenapa bisa terjadi surat itu keluar. Ada apa? Ini tidak bisa dibiarkan bro. Nggak bisa dibiarkan. Saya berharap BK Kesami yang mulia, sahabat saya yang dikenal sangat tegas, lugas, tapi juga santai, melakukan
tugas-tugasnya sebagai ketua BK tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Saya berharap seperti itu. Tidak boleh terjadi hal ini. Ini merusak citra marwah DPRD Kabupaten Sumeneb yang kita hormati. Bukankah mereka dipilih oleh rakyat dengan segala kehormatannya, dengan segala perjuangannya, didukung oleh rakyat, tiba-tiba melakukan hal-hal yang seperti ini. Padahal mereka tahu mereka ini gratifikasi dan tergolong, menurut amatan saya, menurut analisa saya, masuk wilayah tindak pidana korupsi. Baik, ternyata ada susulan nih berita baru, kiriman dari admin yang ditulis oleh Memo Online tanggal 17 hari ini, insya Allah Februari 2022 jam 14.24 tadi. Memo Online memberi judul "Terancam diadili BK, begini kata Faisal Mukhlis soal surat sakti Komisi 2 DPRD Sumeneb ke SKK Migas." Nah, sahabat saya ini Faisal Mukhlis. Ya, oke bro, terima kasih bro. Anda berdiri tegak bro. Sebagai partai reformis, berdiri tegak, tidak peduli siapapun yang di dalam komisi itu yang melakukan rencana untuk mengirim surat itu. Nah, otak yang mengirim surat itu. Nah, itu saya mendukung Bung Faisal Mukhlis. Maju terus, pantang mundur. Ini era yang harus kita lalui dengan sungguh-sungguh. PAN sebagai partai reformasi tidak boleh melempem seperti kerupuk. Ini padahal di sini di 12 anggota komisi ada anggotanya sendiri. Musahwi sama PAN, kemudian siapa lagi? Ini Pak Musahwi PAN, kemudian Gunaifi Syarif Ar-Rodi PAN. Ini juga dari PAN. Jadi ada anggotanya dia. Di 12 anggota Komisi 2 ini ada anggota dia 2 orang. Tapi dia tidak peduli. Langsung dihajar. Saya bacakan aja ya. Memo online.co.id Sumeneb. Mencuatnya surat sakti Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur soal permintaan fasilitas tempat dan akomodasi peserta kepada SKK Migas Jabanusa masih menjadi misteri bagi publik. Pasalnya persoalan ini juga melibatkan salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Sumeneb masih belum menemukan kejelasan dan hanya berkutat di kantor wakil rakyat. Bahkan akibat surat sakti tersebut, Badan Kehormatan BK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan memanggil salah satu wakil pimpinan Dewan setempat yang diduga penandatangan surat sakti itu. Waduh, ini namanya Mas Faisal, ini yang tanda tangan. Beliau adalah Faisal Mukhlis, salah satu wakil ketua DPRD Sumeneb tersebut diduga terlibat penandatanganan surat sakti permintaan fasilitas tempat dan akomodasi beserta SKK Migas Jabanusa. Sebab dalam surat tersebut diajukan ke Komisi 2A. Sebab dalam surat tersebut yang diajukan Komisi 2 DPRD Sumeneb itu ada tanda tangannya Faisal Mukhlis. Secepatnya kita panggil Saudara Faisal Mukhlis secara resmi untuk klarifikasi di BK, kata Ketua BK DPRD Kabupaten Sumeneb Kiai Samiuddin pada media beberapa waktu yang lalu. Waduh, tancap terus Kiai Sami, jangan mundur. Ini kadung dipublis oleh media. Ini tidak hanya marwah harga diri pribadi anggota dewan, tapi juga marwah dan harga diri kehormatan DPRD Kabupaten Sumeneb. Namun begitu terduga penandatangan wakil ketua DPRD Kabupaten Sumeneb Faisal Mukhlis mengatakan tidak pernah menandatangani surat Komisi 2 tersebut. Bahkan ia berdalih tanda tangannya di scanner. Waduh, di DPR ini bro, DPR tempatnya orang-orang yang mulia, yang terhormat, wakil rakyat, senator,
yang menjadi jujukan rakyat ketika berkeluh kesah. Ternyata dia, Faisal Muhlis, mengatakan ada tanda tangannya di scanner. Waduh, ini untuk membuktikan bisa menggunakan laboratorium kriminologi ya, di lab krim itu di Polda. Kita buktikan bahwa itu tanda tangan scanner atau enggak. Kita bisa buktikan itu. Jejak digitalnya pasti ketemu. Di mana dia tanda tangan itu di scanner? Nah, di surat yang di mana di tanda tangan itu di scanner? Ketemu nanti, ketahuan. Jadi ada pelaku-pelaku ini. Setidak-tidaknya ada di balik 12 anggota komisi ini ada lagi yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nggak tahu. Tanda tangan saya di scan, Pak, kata Faisal Muhlis sebagaimana dilansir oleh portal madura.com. Bahkan Faisal mengaku kaget atas adanya surat tertanggal 13 Januari 2022 dengan nomor surat 2 Komisi 2 1 2022 perihal rapat koordinasi lanjutan tersebut. Ke saya juga tidak ada koordinasi, katanya. Waduh. Memberitahu soal itu, ujar politisi Partai Amanat Nasional PAN ini. Oh, ya Allah, por Allah. Gimana di DPR terjadi seperti ini? Sungguh-sungguh menyedihkan. Disebutkan pada keterangan surat tersebut, fasilitas tempat dan akomodasi peserta untuk pimpinan dan anggota Komisi 2 berjumlah 12 orang, staf pendamping Komisi 2 2 orang, staf pendamping komisi 2 orang. Itu bukan tanda tangan basah saya, itu bukan Pak, pungkas Faisal Muhlis. Waduh, wah, ini segera lapor. Pak Faisal yang merasa dirugikan, tanda tangannya ya diambil tanpa sepengetahuan dia, apalagi dia sebagai pimpinan di komisi itu ya bagiannya. Ya sebagai wakil ketua, dia seharusnya yang melaporkan. Bukan dia yang seharusnya dipanggil, seharusnya kalau tahu lebih awal. Kalau lebih awal dia tahu sebenarnya Faisal Muhlis ini melaporkan ke BK. Ada tindakan, ya anggaplah pengambilan tanda tangan saudara Faisal ini yang tanpa sepengetahuan, tanpa izin dan sebagainya. Dan terbukti ini juga Faisal Muhlis ini ternyata juga tidak pernah tahu tentang acara silaturahmi Komisi 2 ini ke SKK Migas itu. SKK Migas Jabanusa. Jadi dia juga nggak tahu juga kok tiba-tiba ada surat itu, tanda tangannya di scan, dia tidak pernah diajak rembuk tentang kunjungan itu. Nah, ini ada mata rantai yang harus diurai. Saya pikir ini kian nggak karuan ya informasi yang bukan nggak karuan, serem itu loh. Begitu hebatnya teman-teman wartawan, begitu hebatnya teman-teman LSM sehingga membongkar hal-hal yang cukup rahasia. Ini kerjaan intelijen ini. Suratnya DPR, Komisi 2 DPRD Sumeneb bisa ketahuan gitu loh. Sampai ini ada fotokopinya, scan-nya. Scan suratnya yang ditandatangani oleh Faisal Muhlis. Untuk Bung Faisal Muhlis, jangan mundur Bang. Bung, jangan mundur. Terus merangsek. Sebelum dipanggil, sebaiknya Anda laporkan juga pemalsuan tanda tangan saudara. Itu agar supaya imbang. Bukan Anda yang jadi tertuduh dalam hari ini diperiksa. Jadi jangan dipanggil. Masuk duluan. Ya nggak apa-apa, ini kan sederhana, di intern dulu itu selesaikan. Tapi selesai di intern bukan berarti ini selesai di eksternnya, karena ini wilayah hukum yang bisa terjadi, saya katakan, berlanjut pada tindak-tindak pidana. Oleh karena itu saya berharap juga kepada Kiai Hamid Ali Munir. Kiai Hamid Ali Munir, monggo silakan memberi pencerahan sebagai ketua DPRD agar hal-hal seperti ini tidak terulang di lain tempat. Di lain masalah, di lain persoalan gitu. Sehingga kita akan menjadi dewan yang selalu dihormati oleh rakyat, selalu diagungkan oleh rakyat,
sebagai pembela rakyat, sebagai DPR yang senantiasa dihormati dan punya wibawa dan marwah. Saya rasa itu saja. Polemik ini akan mungkin semakin panjang. Saya berharap ke Samiuddin yang saya tahu kenal sebagai orang yang cukup tegas dan bersahaja, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, tanpa pandang bulu, sehingga masyarakat mengetahui apa dan bagaimananya atau sanksi apa yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang berbuat kesalahan-kesalahan itu. Sekian, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, ulas berita hari ini, memberi wawasan kepada kita, memberi kecerdasan kepada kita dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum. Mudah-mudahan setiap kata yang saya sampaikan dapat memberikan warna kepada hal-hal seperti itu. Demikian ulas berita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.